Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan itu. Pentingnya bulan Ramadan sehingga diingatkan oleh salah seorang alim, Amr bin Qais, beliau mengatakan, tuba liman ahsana nafsahu qabla Ramadan. Beruntung dan berbahagia bagi seseorang yang senantiasa memperbaiki dirinya sebelum datang Ramadan. Sebelum datang Ramadan dia sudah berusaha memperbaiki dirinya. Dan itu pada puncaknya dia lakukan pada bulan Ramadan. Sehingga dengan demikian Ramadan akan benar-benar menghasilkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya Ramadan sehingga ketika itu para pemuda, para jamaah, dia mengadu kepada Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti. Beliau menyampaikan, ya Syekh, apa sebaik-baik nasihat, apa sebaik-baik pesan dalam rangka menyongsong datangnya bulan Ramadan itu? Apa sebaik-baik bekal yang mesti kita lakukan dalam rangka menyambut dan menyongsong bulan yang mulia ini? Maka beliau, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, beliau menyampaikan, tidaklah sebaik-baik bekal dalam rangka menyongsong dan menyambut dan mengisi amalan-amalan kebaikan pada bulan Ramadan, melainkan dengan memperbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhi panggilan Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian mendapatkan pengampunan dari Rabb-mu. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sungguhnya dosa dan kemaksiatan penghalang seseorang untuk bisa melakukan amalan kebaikan. Karena dikatakan innadz-dzunuba wal ma'asi tadurru. Sesungguhnya dosa dan kemaksiatan itu membahayakan. Dan di antara bahayanya penghalang seseorang untuk mendapatkan taufik dari Allah. Penghalang seseorang untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Ketika seseorang beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mensucikan diri orang. Allah akan membersihkannya. Tidaklah dosa lantaran orang beristighfar, maka Allah akan menghapuskan. Ketika terjadi kelemahan pada orang, Allah akan beri kekuatan. Sekiranya ada kemalasan, Allah akan beri semangat itu. Lantaran orang perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, lantaran orang bertaubat, beristighfar kepada Allah, bila ia lemah maka akan dikuatkan. Akan Allah beri kekuatan. Bila ia sakit maka akan disembuhkan. Bila ia diuji maka Allah akan memberikan jalan keluar. Istighfar merupakan benteng yang amat penting. Benteng yang tersisa dari azab Allah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, barang siapa yang menghiasi hidupnya dengan perbanyak beristighfar,
perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran dosa dan kemaksiatan menjadi penghalang. Dan sesungguhnya kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu salah dan keliru. Dan sebaik-baik kesalahan, kekeliruan, ketika seseorang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan demikian, maka Allah akan memberikan kemudahan. Karena demikian Allah akan melindungi dan menjaga seorang itu. Ibnu Katsir, beliau menjelaskan, barang siapa menghiasi dirinya dengan amalan ini, yaitu perbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Allah akan menggampangkan apa yang dia lakukan itu. Allah akan menjaga kekuatan jiwa dan raganya. Maka bersegeralah memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, bila engkau berdoa, bila engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terlalu banyak yang kau inginkan, dan gak mungkin engkau ungkapkan karena waktu pendek, maka cukuplah engkau dengan memperbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Karena sungguhnya Allah mengetahui apa yang kau inginkan. Dan dengan demikian Allah akan mengabulkan, Allah akan memberikan apa yang kau inginkan itu. Adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sekali waktu beliau melakukan perjalanan ke Basrah, ke Baghdad. Dia menjumpai, beliau singgah di rumah seseorang karena dipersilahkan di situ itu. Maka bicaralah. Imam Ahmad memperhatikan bahwa orang tersebut selalu beristighfar, selalu mengucapkan astagfirullah, selalu beristighfar kepada Allah, selalu memintakan maghfirah, pengampunan kepada orang tuanya. Maka ditanya oleh Imam Ahmad, kenapa engkau memperbanyak beristighfar itu? Kalaulah dia tidak bicara, tidak bercakap dengan yang orang lain, maka ketika itu dia beristighfar. Lisannya selalu mengucapkan astagfirullah. Sambil orang itu bekerja, mengaduk tepung, selalu mengatakan astagfirullah. Maka penasaran Imam, kenapa kau perbanyak demikian? Maka beliau mengatakan, sungguh lantaran istighfar yang aku lakukan itu, lantaran istighfarku itu kepada Allah, Allah memberikan semua yang aku inginkan. Apa yang aku inginkan Allah telah memberikannya itu. Tinggal satu yang belum diberikan kepadaku. Tinggal satu. Imam penasaran, apa yang Allah berikan kepadamu? Maka orang tadi mengatakan, yaitu saya kepingin bertemu dengan Imam Ahmad. Saya menginginkan ketemu dengan Imam Ahmad. Tersentaklah Imam Ahmad dan langsung merangkul orang tersebut. Masya Allah, saya jauh-jauh melakukan perjalanan sampai di tempat ini. Dan kemudian bermalam singgah di tempat kamu, wahai Tuhan. Tidak lain karena istighfarmu. Dan orang tua tadi kemudian perhatikan, apakah engkau Ahmad bin Hanbal? Benar. Masya Allah. Rangkul-rangkulan orang itu. Dan begitulah dahsyatnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man lazimal istighfaro, man aksarol istighfaro, ja'alallahu min kulli hammin furjan, wa min kulli dhaikin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, au kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memperbanyak beristighfar kepada Allah, barang siapa yang membiasakan lisannya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan
segala kegalauan, kebimbangan dalam dirinya itu, kekacauan dalam dirinya itu, kesedihan dalam dirinya itu, Allah akan beri kelapangan. Dan Allah jadikan semua kesulitan, persoalan, problem yang dihadapi, maka Allah akan beri makhrajan, jalan keluar. Allah pastikan akan berikan solusi. Lantaran orang itu memperbanyak beristighfar, sehingga Allah hilangkan dosa, dan Allah beri kemudahan untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, Allah akan menjadikan kepada orang itu, lantaran perbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rizqan min haitsu la yahtasib, rizki, anugerah, pemberian, boleh jadi kebahagiaan, ketenangan, ada dalam keluarganya, dan lain sebagainya. Allah beri kebaikan kepada orang itu dengan cara yang tidak diduga-duga itu. Oleh karena itu, hendaklah kita perbanyak untuk beristighfar kepada Allah. Bukankah Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ayuhan nasi manusia, tubu ilallahi wastaghfiru, bertaubat kepada Allah dan beristighfar. Beristighfar karena seringkali dan banyak sekali dosa yang kita lakukan itu, dan itu semuanya menjadi penghalang orang untuk mendapatkan taufik, untuk mendapatkan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Maka tidak ada lagi solusinya memperbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah, sehingga Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, fa inni atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah. Dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah. Aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan panutan kita, ikutan kita. Kalaulah Rasulullah sedemikian beristighfar kepada Allah, semestinya kita harus lebih banyak lagi. Mudah-mudahan yang demikian itu mengingatkan kepada diri kami dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amalan-amalan yang semaksimal mungkin, yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih bermanfaat dibanding dengan Ramadan yang telah lalu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.